Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Setara Podcast. Yeay! Podcast ini dibuat sebagai medium gerakan Departemen Gender untuk berdiskusi sekaligus sharing-sharing mengenai gender dan seluk-beluknya. Sebelumnya boleh nih kita perkenalan dulu kali ya sama admin-admin atau anggota Departemen Gender PMI Rayon Ali Ahmad Basir di sini. Oke, di segmen kali ini ada aku Anik dan Aku Yusna. dan juga bakalan ada Kak Dewa, Kak Ica dan Kak Nurul yang akan menemani kalian di segmen-segmen selanjutnya. BTW Kak, sebelumnya boleh nih disepil dulu apa sih filosofi dari Suara Setara? Oke, jadi Suara Setara ini kita ambil sebagai nama dari podcast kita dengan maksud dan tujuan agar podcast ini nantinya dapat menyuarakan suara-suara yang berbau kesetaraan, entah kesetaraan dalam bentuk apapun itu. Wah, menarik banget ya. Oh iya, kalian penasaran gak sih? Di podcast ini kita bakal diskusi atau belajar apa aja? Boleh dong kita spoiler dikit nih. Apa aja nih Kak? Oke, jadi di podcast ini nanti kita bakalan belajar banyak mengenai apa itu gender, isu-isu gender, dan mungkin kita juga bisa sekali-kali bedah lirik, bedah buku, bedah film, bedah tokoh, dan mungkin karya-karya yang lainnya seperti itu Kak. Yang tentunya nanti berkaitan juga dengan pembahasan gender. Atau bisa juga nih kita sharing-sharing soal pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan bagaimana sih cara kita menyikapinya. Adapun buat teman-teman yang nantinya pengen join sama kita buat sharing-sharing atau berbagi pengalaman maupun pengetahuan mengenai gender, boleh banget nih teman-teman. Langsung aja kunjungi link yang ada di bio Instagram Suara Setara Podcast. Nah, udah tahu kan bakalan ada bahasan apa aja di podcast kali ini? Untuk itu stay tune terus ya. Di setiap hari Jumat dalam 1 bulan 3 kali kita bakal upload podcast. Dan jangan lupa biar gak ketinggalan follow akun Instagram, TikTok di @suarasetarapodcast dan subscribe channel YouTube kami PMI Rayon Ali Ahmad Basir. Nah, seperti yang dibilang Kak Yusna tadi, buat kalian yang pengen berbagi bareng, bisa kunjungi linknya ya. Nah, pada segmen pertama podcast kali ini, kita bakalan bahas Apa itu gender? Hah? Gender? Iya, gender. Kira-kira waktu pertama kali dengar kata gender, apa nih yang ada di pikiran Kak Yusna? Yang ada di pikiran aku waktu pertama kali dengar kata gender itu pasti ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, gender itu sendiri kan sesuatu peranan yang ada di dalam diri laki-laki maupun perempuan yang masih dapat dipertukarkan. Tapi kebanyakan dari masyarakat kita masih ada yang belum bisa membedakan nih Kak. Bedanya seks dengan gender itu apa? Emang bedanya apa Kak? Nah, kalau sepemahamanku ya Kak, gender itu lebih kepada peranan itu tadi yang masih dapat dipertukarkan antara laki-laki maupun perempuan. Seperti misalnya nih kalau di dalam rumah tangga, peran domestik perempuan itu kan lebih dikaitkan dia di dapur memasak seperti itu Kak. Harus bisa memasak, sedangkan laki-laki tidak wajib untuk bisa memasak seperti itu Kak. Padahal kan memasak itu tergolong basic life skill ya Kak, bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan seperti itu. Tapi kalau seks itu lebih ke arah biologis. Jadi sesuatu yang melekat dalam diri perempuan dan laki-laki yang tidak dapat dipertukarkan. Seperti misalnya kalau laki-laki mempunyai penis, kalau perempuan mempunyai payudara. Nah, hal itu kan sudah merupakan kodrat atau bawaan dari lahir sehingga tidak dapat dipertukarkan lagi. Seperti itu Kak bedanya. Oh iya, bener ya yang dibilang barusan. Contohnya itu seperti lebih ke ranah domestik ya Kak. Kalau kita lihat di TV ada tuh chef laki-laki kayak Chef Juna, Chef Arnold dan lain sebagainya. Nah, itu seperti membuktikan bahwa laki-laki juga bisa
bekerja ke ranah domestik. Begitu pula juga perempuan juga bisa bekerja yang lebih dipandang masyarakat itu bekerja ke arah laki-laki begitu. Iya, jadi yang dimaksud sama Kak Ani di sini itu konsep maskulinitas sama feminitas ya Kak ya. Iya. Jadi kalau seperti yang kita lihat tuh ya, ada perempuan yang dia itu ternyata feminin, ada juga perempuan yang ternyata dia itu maskulin. Begitupun laki-laki, ada laki-laki yang maskulin, ada laki-laki yang feminin. Seperti misalnya nih Kak, kalau masyarakat tuh kadang mencontohkannya tuh gini, perempuan katanya kesetaraan gender harus bisa angkat-angkat galon, harus bisa angkat-angkat gas. Padahal kan tidak mewajibkan semua harus bisa. Pun laki-laki kan pasti juga ada yang secara fisik memang laki-laki diberikan lebih, tapi kan ada juga yang tidak sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mesti maskulin gitu. Begitupun perempuan, tidak harus konsep kesetaraan di sini kemudian memandangnya seperti itu. Jadi kalau udah setara ya udah perempuan ya berarti harus bisa angkat-angkat galon, angkat-angkat gas seperti itu ya Kak ya. Jadi lebih ke konsep maskulinitas sama feminitas gitu ya Kak ya. Iya. Nah, selanjutnya menurut Kak Yusna, kita nih sebagai anak organisasi, kira-kira kesetaraan gender apa aja nih Kak yang bisa dibentuk? Iya, jadi kalau dari aku pribadi ya, berhubung kita hidup atau bertumbuh di dalam suatu organisasi ya, kita di sini berproses bersama-sama. Aku katakanlah kita ambil satu contoh dalam segi kepemimpinan. Seringkali kepemimpinan itu kan dipandang seperti harus jadi ketua seperti itu ya Kak ya. Harus mungkin secara struktural dia menempati posisi jabatan yang tinggi yang kelihatannya bisa dipandang gitu, disoroti. Tapi kalau dari perspektif aku sendiri nih Kak ya, kepemimpinan perspektif aku sendiri sebagai seorang perempuan, kita tidak harus kok kemudian kita memimpin terus kita menjadi ketua. Bisa loh kita menjadi pemimpin dari hal-hal yang paling kecil gitu. Mungkin Kak Ani bisa nih kasih contoh kepemimpinan yang tidak harus jadi ketua yang bisa dilakukan oleh perempuan tuh apa aja gitu. Kalau menurut aku kepemimpinan itu tidak harus seperti kayak pemimpin itu yang paling tinggi gitu, yang menjabat, yang paling derajatnya paling wah gitu ya. Tapi mungkin bisa dimulai dari hal kecil seperti kita memimpin diri kita sendiri atau juga di lingkungan sekitar kita gitu. Iya, jadi bener banget ya Kak ya. Jadi kita jangan sampai termakan oleh konsep-konsep itu tadi yang sehingga mungkin ya mengharuskan perempuan itu bersifat maskulin seperti itu tadi ya Kak ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi. Seperti itu sih. Oke, sedikit saja pembahasan podcast pertama kita kali ini. Teman-teman juga bisa menyampaikan pendapat teman-teman mengenai gender di kolom komentar. Oke, terima kasih karena sudah berkunjung dan mendengarkan podcast kita. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.